tersebut, dan sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. Sementara politikus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengecam langkah Setia Novanto menunjuk Aziz Samsudin sebagai ketua DPR. Doli menyebutkan surat dari Setnov tersebut ilegal. Alasannya Setnov sudah nonaktif sebagai ketua umum partai Golkar. Selain itu, ketua umum tak bisa langsung menunjuk ketua DPR, melainkan harus melalui rapat pleno partai. Secara moral, penunjukan langsung tersebut bermasalah karena untuk jabatan strategis ketua DPR ditentukan orang yang sedang berada di penjara. Ahmad Doli Kurnia meminta kader Golkar di DPR menolak surat penunjukan tersebut. Itu sekali lagi tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi Partai Golkar yang mempermalukan Golkar dan mempermalukan DPR RI. Ya. Coba kita bisa bayangkan, ya, DPR RI ini kan lembaga negara. Dia pasti menjadi sorotan publik Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana kita bisa tidak malu, ya? Lembaga tinggi negara itu diatur sama seseorang di dalam jeruji penjara gitu. Dinamika politik di internal Partai Golkar ini berawal dari kasus hukum mega proyek IKTP yang menjerat Ketua Umum Golkar nonaktif Setia Novanto yang dijadikan tersangka oleh KPK. Untuk menjaga marwah partai dan menghindari degradasi elektabilitas di tahun 2018, tokoh senior Golkar Agung Laksono menganjurkan agar pengurus pusat Golkar segera melaksanakan Munaslup. Kami untuk itu sepakat untuk membentuk posko dari Trikarya ini. Nanti tempatnya akan ditentukan untuk bisa mengawal agar betul-betul bisa terselenggaranya dengan baik dan menjadikan Munaslup ini momentum untuk tampil Golkar yang bersih. Ke depan itu putih lah, jadi tidak ada masalah-masalah lagi. Halo pemirsa, selamat malam. Dua surat Setia Novanto dari balik jeruji tahanan KPK bisa dikatakan cukup menggemparkan. Di balik surat pengunduran dirinya sebagai ketua DPR, terselip perintah menunjuk pengganti ketua DPR. Alih-alihannya diteken oleh seorang diri atau sebagai ketua umum, surat penunjukan ketua DPR kepada Aziz Samsudin ini juga diamini oleh Sekjen dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang notabene banyak yang mempertanyakan atau banyak yang menyebutkan berbeda faksi dengan Setia Novanto. Publik pun menebak benarkah ini adalah kompromi antar faksi di Partai Golkar. Lalu bagaimana juga masing-masing faksi menyiapkan Munaslup Partai Golkar yang akan dilangsungkan pada bulan ini. Kita akan berbincang bersama dengan sesepuh Partai Golkar, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Profesor Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia. Profesor Salim Said, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Akbar Tanjung dulu. Pak, ada apa ini di balik kemudian suratnya Setia Novanto ini diteken? Oke lah, kalau oleh Sekjen memang kita kenal sebagai orang Setia Novanto, tapi juga diamini oleh Pak Abu Rizal Bakri, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yang menyebutkan penunjukan Aziz Samsudin sebagai pengganti Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Ya, memang dalam aturan organisasi yang baru, khususnya anggaran dasar rumah tangga, Dewan Pembina itu memang memiliki satu kewenangan untuk ikut mengambil bagian dalam penetapan posisi-posisi politik dalam lembaga-lembaga, baik lembaga DPR maupun lembaga kenegaraan yang lain. Sejauh itu merupakan representasi dari partai, ya memang di situ dimungkinkan Dewan Pembina ikut, karena memang itu menjadi produk dari Munas Golkar yang terakhir, di mana memang Saudara Abu Rizal Bakri memposisikan dirinya sebagai Ketua Dewan Pembina. Oke, tapi dari ADART sendiri, begitu, bolehkah diteken hanya oleh eksekutif partai saja, Ketua Umum dan Sekjen? Kalau kemudian menyarankan sesuatu, menunjuk seseorang sebagai pengganti dan seterusnya. Cuma dalam konteks pada hari ini, kan ada soal. Soal itu apa? Berkaitan dengan posisi status hukum Ketua Umum, Setnov. Sudah dalam posisi yang tersangka dan sudah dipastikan akan masuk ke dalam proses pengadilan, ya dan kemudian tentu saja kewenangan yang dia miliki itu tentu sudah tidak lagi sepenuhnya
ada pada tangan dia karena dia sudah melepaskan posisi sebagai ketua umum, bahkan sudah membentuk juga PLT. Iya. Nah, seharusnya ada institusi lain atau ada mekanisme lain yang mengambil putusan. Nah, mekanisme lain itu apa ya? Dilihat dari segi organisasi, ya yang paling representatif ya tentunya ya pleno partai, di mana dalam pleno partai itu di situ ada tokoh-tokoh yang ada di DPP, atau mungkin juga pleno partai telah merekomendasi beberapa orang yang akan mengambil putusan bila mana ada waktu atau bila mana ada situasi yang memungkinkan. Oke, jadi suara Bang Akbar Tanjung ini sama dengan suara beberapa kader muda Partai Golkar yang tidak menyetujui hal ini. Tapi kalau yang Anda baca, mengapa sang Ketua Umum Pak Setnov tiba-tiba mengeluarkan surat itu bersamaan dengan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR yang juga diamini oleh Ketua Dewan Pembina? Ya tentu kalau dalam politik kan tentu ada negosiasi. Ya bukan ada kepentingan. Kepentingan apa yang dibaca oleh Bang Akbar? Dari Setnov ya tentu kepentingannya adalah bagaimana supaya dia juga masih punya peranan dalam menentukan dan mengendalikan DPR, mengambil putusan-putusan penting yang merupakan kebijakan partai. Oke, jadi Pak Aziz, dia seharusnya karena dia sudah lagi dalam posisi yang sepenuhnya artinya mempunyai kewenangan, karena memang saudara Setnov sekarang sudah dalam posisi tersangka dan sebentar lagi juga akan diadili begitu. Jadi firm ya? Seharusnya ya diserahkanlah kepada mekanisme yang lebih representatif di partai. Ya, ini rapat pleno begitu. Jadi memang firm ya, Bang ya. Kalau banyak orang yang menduga dan melihatnya bahwa Aziz Samsudin ini adalah kepanjangan tangan Setia Novanto di DPR. Ya, tidak bisa juga dikatakan kepanjangan tangan. Kalaupun misalnya mau dikatakan ada hubungannya, ya mungkin ada kedekatan. Kedekatan itu kan bisa dalam dari berbagai sisi kita melihatnya. Kedekatan secara fisik, kedekatan secara aspiratif, kedekatan dari sisi kepentingan politik bisa saja. Oke, baiklah. Kita harus break. Nanti Pak Salim silakan berkomentar dari itu kacamata orang luar Partai Golkar. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Topik Minggu ini.